Biasanya orang yang bergantung sama Tuhan itu yang mengatakan, oh Tuhanku sumber kekuatanku, penolongku, karena dia mengalami susah, mengalami kondisi yang mungkin minim, dalam kekurangan, dalam keterbatasan gitu. Tapi Paulus bukan seperti itu. Dia orang yang justru punya kapasitas, dia punya potensi yang besar, dia punya kekuatan yang besar. Tapi orang-orang yang seperti ini, Paulus mengajarkan supaya tetap berkata, kekuatanku karena di dalam Tuhan. Katakan kepada suami, istri, anak-anak saudara, ya orang tua Anda, dan katakan, Papa, Mama, anak-anakku, kita semua adalah orang-orang yang kuat. Sekalipun kita sedang menghadapi masalah, itu menandakan kita orang yang kuat. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berkata, saudara, orang yang kaya, yang kekuatan dengan harta materi, belum tentu dia kuat dalam Tuhan. Orang yang punya pendidikan tinggi, belum tentu kuat dalam Tuhan. Orang yang punya karirnya bagus, gilang gemilang, popularitas terkenal, belum tentu kuat dalam Tuhan. Belum tentu orang-orang yang badan fisiknya kuat itu adalah orang yang kuat juga dalam Tuhan. Tapi saya mau berkata, kalau seandainya kita mungkin secara fisik boleh saja biasa-biasa saja, finansial biasa-biasa saja, mungkin dalam hal yang lain kita juga ukuran di mata manusia, di mata dunia kita sepertinya tidak dianggap orang yang kuat. Tidak apa-apa saudara, yang penting Anda dan saya kuat di dalam Tuhan. Amin. Dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengambil sebuah judul khotbah, yaitu kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Coba kalau saya bertanya, kira-kira menurut saudara binatang apa yang terkuat? Binatang apa saudara yang terkuat itu? Tentu yang ada dalam benak kita, dalam bayangan kita adalah tentu binatang-binatang yang ya salah satunya singa saudara ya. Betul nggak? Ya binatang singa. Ya karena apa? Karena lion. Lion kan dikenal sebagai raja hutan. Ya kenapa dia kenal raja hutan? Ya karena dia penguasanya. Tidak ada yang ditakuti. Dan dia juga menjadi singa yang terkuat mengalahkan jenis-jenis binatang yang ada. Nah itu pandangan umum ya. Ada juga mungkin yang berkata binatang gajah. Kenapa? Karena badannya besar. Ya gajah, kokoh, tegak, kuat. Kalau seandainya ada dinosaurus, mungkin dinosaurus saudara ya. Binatang yang paling terkuat ya. Nah itu bayangan kita seolah-olah yang namanya binatang kuat itu tolak ukurnya adalah badan yang besar, tenaga yang kuat. Ya itu yang menjadi gambarannya bukan? Tapi tahukah saudara bahwa berdasarkan sebuah riset, ternyata binatang yang kuat itu tidak diukur dari besar badannya. Bukan saudara, bukan dilihat dari postur tubuhnya. Ya bahwa postur tubuhnya itu besar, ya tenaganya yang kuat. Nah saudara tahu apa yang menjadi tolak ukurnya? Dan saudara tahukah binatang apa kira-kira yang dikatakan sebagai binatang terkuat di dunia? Ternyata ekspektasi kita ya jauh berbeda saudara. Ya, ternyata binatang yang terkuat itu justru kecil-kecil bentuknya saudara. Nah ini diantaranya ya, salah satunya adalah kumbang badak saudara. Kumbang badak. Nah saudara bisa lihat di gambar ini. Ini kumbang badak ya. Bentuknya kenapa disebut kumbang badak? Karena seperti ada culaknya gitu, seperti badak berculak. Nah ini saudara binatang yang terkuat. Loh kita penasaran ya, kok kecil begini, hitam begini, bentuknya juga kurang menarik begini, ya kurang keren gitu loh ya. Kalah lah sama singa gitu ya, kalah sama gajah bukan? Ya tetapi yang menjadi ukurannya adalah bukan sekali lagi bukan karena bentuk badannya, tetapi ini saudara. Karena dia mampu menanggung beban ya yang lebih besar dari berat badannya. Nah diperkirakan menurut penelitian 850 kali lipat kumbang badak ini bisa menanggung beban saudara. Nah jadi tolak ukur sebuah kekuatan bukan sekali lagi ditentukan oleh postur badan yang besar atau tenaga yang kuat. Nah, kalaupun tenaga yang kuat ukurannya apa? Mampukah menanggung beban yang jauh lebih besar dari berat badannya? Ternyata kumbang badak ini 850 kali lipat, saudara. Luar biasa ya. Ini angka yang fantastis bukan? Lalu satu lagi. Nah, ini juga di luar perkiraan kita, saudara. Binatang yang satu ini juga sangat kecil, lebih kecil lagi dari kumbang badak ini, yaitu apa? Semut, saudara. Ternyata semut itu kecil-kecil tapi ternyata itu kuat sekali loh. Ya memang kalau kita lihat ya kita injek mati, kita pites saja mati dia. Tapi masalahnya adalah kita mesti membandingkan atau mengukurnya dengan berat badan yang dimiliki semut ini dengan beban yang dia tanggung. Nah itu yang penting saudara. Ternyata semut ini mampu menanggung 50 kali lipat ya beban yang dapat menindih dia, yang menimpa dia dan dia bisa kuat.
50 kali lipat. Saya berat badannya lumayan nambah naik nih saudara sejak pandemik. Ya, karena pandemik jadi olahraga juga sempat terhenti sejenak. Jadi ya berat badannya mulai nambah lah ya. Udah mulai mendekati ya 75 mau ke 80 nih saudara. Anggaplah misalnya berat badan saya ini 75 saudara. Kira-kira kalau dengan postur badan saya ini menurut saudara, saya ini bisa nanggung beban berapa banyak? Hah? Kalau ngangkat barbel 4 kilo masih kuat lah ya? Iyalah, kenapa? Karena kan berat 4 kilo sama berat badan saya 75 kilo. Ya tentu kecil ya kan. Kalau mau tahu saya ini badan saya kuat, saya bisa mampu menanggung adalah kalau saya bisa mengangkat setidaknya 2 kali lipat lah dari berat badan saya. Nah gitu saudara ya. Bagaimana kalau misalnya 50 kali lipat, 75 kali 50 saudara. Menimpa saya. Apakah saya kuat? Tentu tidak, bukan? Satu aja udah ngos-ngosan saudara ya. Jangankan ngangkat yang lebih besar dari itu jumlahnya ya. Ngangkat beban yang 75 kilo aja pasti saya juga ngos-ngosan saudara. Nah itu adalah sebuah hasil penelitian saudara. Jadi yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar apa? Bahwa manusia yang kuat, orang yang kuat itu ketika Anda mampu menanggung beban yang begitu banyak dalam hidup saudara, tetapi Anda tidak roboh. Tapi Anda tidak jatuh, Anda tidak menyerah, Anda tetap kuat. Itulah yang namanya manusia yang kuat saudara. Saya tahu hari-hari ini banyak sekali beban, banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah. Ditambah lagi dengan pandemik ini yang belum selesai saudara. Tapi tentu kita berharap kalau boleh Tuhan kehendaki agar pandemik ini segera berlalu, amin. Namun kalaupun belum saudara, berarti kalau kita masih harus menghadapi pandemik, kalau kita masih harus menghadapi persoalan-persoalan hidup, kalau kita masih terus harus menanggung beban dan demi beban, tahukah saudara, di mata Tuhan Anda adalah orang yang kuat. Amin. Anda adalah orang yang kuat saudara. Yang penting saudara jangan menyerah. Jangan mudah untuk terus mundur, mengeluh terus menerus saudara. Justru itu secara penelitian juga membuktikan bukan? Imun saudara akan turun kalau Anda stres, kalau Anda misalnya mulai panik, Anda mulai takut, Anda mulai khawatir. Tentu itu menunjukkan kita lemah saudara. Jadi sebagai hamba Tuhan saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya tahu kita semua sedang menghadapi sebuah beban persoalan masalah yang terus silih berganti datang. Ya, jangan saudara kira gereja tidak menanggung beban, hamba-hamba Tuhan tidak menanggung beban. Semua lapisan masyarakat menanggung beban. Apalagi Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Dia juga pasti menanggung beban saudara bagaimana menghadapi pandemik ini dan membawa satu negara, satu bangsa ini untuk tetap bisa survive. Tapi sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, engkau adalah orang-orang yang kuat. Boleh katakan sama-sama saudara, saya adalah manusia yang kuat. Mari coba katakan itu saudara. Coba katakan kepada suami, istri, anak-anak saudara, ya orang tua Anda dan katakan, Papa, Mama, anak-anakku, kita semua adalah orang-orang yang kuat. Sekalipun kita sedang menghadapi masalah, itu menandakan kita orang yang kuat. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Allah saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita jangan hanya kuat secara fisik saja, kuat secara harta benda kekayaan, kuat secara pendidikan atau karir ya saudara, kuat secara karena kita jaga badan, jaga vitamin, kita suplemen, kita divaksin, oke, itu bagus. Tapi satu hal yang paling penting Anda dan saya harus kuat di dalam Tuhan. Sama-sama katakan kuat di dalam Tuhan. Apakah kita sudah kuat dalam Tuhan? Apa tandanya saudara? Apa ukurannya? Apa buktinya? Kalau memang Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Saya mau berkata saudara, orang yang kaya, yang kekuatan dengan harta materi belum tentu dia kuat dalam Tuhan. Orang yang punya pendidikan tinggi belum tentu kuat dalam Tuhan. Orang yang punya karirnya bagus, gilang gemilang, popularitas terkenal belum tentu kuat dalam Tuhan. Orang yang punya fisiknya bagus, keren, kuat mungkin seperti Dennis tadi ya saudara. Belum tentu orang-orang yang badan fisiknya kuat itu adalah orang yang kuat juga dalam Tuhan. Tapi saya mau berkata kalau seandainya kita mungkin secara fisik boleh saja biasa-biasa saja, finansial biasa-biasa saja. Mungkin dalam hal yang lain kita juga ukuran di mata manusia, di mata dunia kita sepertinya tidak dianggap orang yang kuat. Tidak apa-apa saudara. Yang penting Anda dan saya kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu yang paling penting saudara. Nah, saya mengajak saudara bersama-sama mari kita buka firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan saudara. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan.
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dalam Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi ini orang-orangnya sebenarnya orang-orang yang hebat. Sampai Paulus itu memuji dia. Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat akan engkau. Paulus sangat bangga dengan kehidupan jemaat di Filipi, saudara. Ya, mereka mengalami sebuah pertumbuhan yang bagus, kemajuan rohani yang bagus, perkembangan pelayanan yang bagus, saudara. Ya, tetapi persoalannya adalah jemaat di Filipi akhirnya mengalami mulai penurunan-penurunan, saudara. Di antaranya yang pertama, saudara, tentu karena ini Filipi kota besar, salah satu kota besar, ya ada di wilayah Makedonia, dan saat itu adalah itu sebuah kota, salah satu kota yang cukup terkenal, dan tentu keberadaan orang-orang kota secara karir, finansial, dan segalanya pasti lebih baik, bukan? Ya, kadang-kadang itu bisa menjadi sebuah godaan bagi jemaat, supaya mereka tampil seperti orang-orang yang ada di Makedonia itu, orang-orang Filipi. Ya ini sebuah ironi, saudara. Semestinya kita gereja menjadi berkat, kita yang menjadi trendsetter untuk wilayah sekitar kita, untuk dunia ini. Namun yang terjadi adalah dunia yang masuk dalam gereja. Dunia yang menggarami gereja, bukan gereja yang menggarami dunia. Ini sebuah ironi. Ya, dan ini terjadi di jemaat Filipi. Selain itu apalagi, saudara? Terjadi konflik internal di dalam jemaat Filipi. Ya, kalau saudara melihat Filipi pasal 4 di ayat awal, saudara, di sana Paulus pun memberikan sebuah nasihat karena ada konflik internal antara Euodia dan Sintike. Ada keributan, saudara, ada ketidakcocokan, ada ketidakrukunan, saudara, di sini. Ya, itu masalah juga tuh, saudara, ya. Masih ada gap-gapan di antara jemaat, di antara gereja. Wah, ini masalah besar, saudara. Karena ini bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan, bisa membuat batu sandungan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu masalahnya lagi adalah apa? Mereka melihat bahwa Rasul Paulus sebagai orang yang menjadi pencetus, perintis, ya, menjadi ikon salah satunya dalam jemaat Filipi, ya dianggapnya seolah-olah Paulus ini dituduh, ya ada berita-berita yang tidak bagus, yang negatif terhadap Paulus. Bahkan mereka juga menjadikan sebuah tanda bahwa Paulus itu bukan orang yang hebat dan luar biasa. Ya, kenapa? Karena menderita susah payah di penjara, keadaannya makin sulit gitu loh, saudara. Karena mereka sebagian ada yang menganggap bahwa hidup di dalam Tuhan harus berjalan dengan hidup yang nyaman, diberkati Tuhan, kita semuanya bisa berjalan lancar dan kita menjadi orang yang kuat. Ternyata Paulus justru mengalami penderitaan demi penderitaan. Jadi jemaat semakin banyak menderita, merasa lemah, merasa undur, merasa wah kok jadi orang Kristen seperti ini ya. Kira-kira seperti itu, saudara, yang terjadi. Di dalam kondisi seperti itulah Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi. Ini pun ditulis saat Paulus dalam penjara. Dan dia berkata, saya mengutip salah satu ayat yang menjadi kuncinya, yaitu ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, perhatikan, saudara, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus ini kalau ditinjau dari sisi iman kita Kristiani, ini orang hebat, saudara. Dalam hal karir dia orang hebat, bukan? Apalagi kalau kita lihat masa lalunya Paulus. Wah, ini orang kuat, saudara. Nggak ada yang bisa ngutak-ngatik dia, bukan? Iya, nggak ada yang bisa nantang dia, nggak ada yang bisa ngelawan dia. Dia berkuasa sekali, saudara. Betul tidak? Ya, dalam hal rohani, wah Paulus jangan tanya, saudara, kualitas rohaninya, kualitas pelayanannya, kualitas imannya, dari segala sisi Paulus ini hebat sekali. Tapi dalam posisi seperti itu, Paulus masih bisa berkata begini, aku bisa tanggung segala perkara karena di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini keren banget, saudara. Biasanya orang yang bergantung sama Tuhan itu yang mengatakan, oh Tuhan kau sumber kekuatanku, penolongku, karena dia mengalami susah, mengalami kondisi yang mungkin minim, dalam kekurangan, dalam keterbatasan gitu. Tapi Paulus bukan seperti itu. Dia orang yang justru punya kapasitas, dia punya potensi yang besar, dia punya kekuatan yang besar. Tapi orang-orang yang seperti ini, Paulus mengajarkan supaya tetap berkata, kekuatanku karena di dalam. Apa buktinya, saudara? Bahwa kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita lihat, saudara, ayat yang ke-10 ini, saudara. Di ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Saya temukan di sini, saudara, apa yang menjadi tanda bahwa Anda dan saya kuat di dalam Tuhan, perhatikan kalimat ini. Pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Itu artinya apa? Sehati sepikir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesehatian dan kesepikiran
menjadi sumber kekuatan. Kalau orang tidak sehati, orang tidak sepikir, itu justru menjadi sumber kelemahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi pandemik seperti ini, tantangan kita bersama-sama dalam keluarga, bagaimana untuk tetap sehati sepikir. Begitu juga dalam setiap pelayanan kita, dalam gereja kita, dalam pekerjaan kita, dengan karyawan, dengan bos, kita harus bisa sehati sepikir, saudara. Begitu juga dengan bangsa Indonesia ini. Kalau diantara kita satu bangsa, kita satu tanah air, tapi kita sikut-sikutan, kita mulai tuduh-tuduhan, kita mulai kompor-komporan, waduh kita mulai salahkan ini, salahkan itu. Saya mau berkata, saudara, kalau Indonesia seperti ini wataknya, ini akan membuat Indonesia jadi Indonesia yang lemah. Tidak kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mau kuat dalam Tuhan, mari kita belajar untuk punya kesehatian dan kesepikiran. Hai suami istri di sini, marilah jadi suami istri yang sehati. Hai orang tua dengan anak, marilah jadi orang tua yang sehati dengan anak. Hai koko, dede dengan cici, marilah belajar untuk sehati sepikir. Hai mertua dan mantu, marilah sehati dan sepikir. Hai para hamba-hamba Tuhan, marilah sehati sepikir. Hai para karyawan dengan pimpinan, marilah sehati sepikir. Mari kita belajar untuk punya kesehatan sepikir. Inilah yang dilakukan oleh Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi. Mari kita belajar untuk sehati sepikir. Jangan sampai kita justru menjadi terpecah belah, akhirnya kita bisa saling menghakimi. Memang benar saudara, kalau orang sedang dalam keadaan sulit, keadaan susah, paling gampang menghakimi orang dan nyalain orang. Ya, mari kita belajar di sini saudara. Ini menjadi sumber kekuatan dan yang lebih utama lagi, agar Anda dan saya sehati sepikir dengan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, ketika saudara menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, saya mau beritahu, justru itu cara Tuhan untuk membuat engkau bisa sepikir dengan Tuhan. Ya, betul saudara. Kalau engkau sudah bisa mampu sehati sepikir dengan Tuhan, saudara, saya yakin persoalan apapun yang kita hadapi tidak akan membuat kita jadi lemah dan takut. Yang membuat kita tidak sehati sepikir dengan Tuhan karena kita merasa kayaknya Tuhan itu tidak adil, bukan? Kita merasa kayaknya Tuhan itu di mana? Kita merasa kayaknya kita ini dikerjain Tuhan kali ya. Kita merasa kayak Tuhan gak ada kuasanya. Yakinkah saudara tuduhan-tuduhan itu? Benarkah Tuhan berbuat demikian, saudara? Tapi kalau kita bisa mengerti, aku tahu di balik masalahku, di balik bebanku, di balik persoalanku, aku tahu Tuhan, ada engkau bersamaku dan aku tahu di sini aku ingin menyelesaikannya seperti yang Tuhan kendaki. Aku tahu Tuhan perkara ini akan mudah kalau aku mengandalkan Tuhan dan aku sejalan dengan apa yang Tuhan kendaki. Segala keputusan-keputusanku sesuai dengan firman-Mu, maka itu yang bisa membebaskan kita dari segala problema yang berat. Amin. Ini teringat ada satu hal ini menjadi sebuah gambaran ya. Ya, survei membuktikan saudara di Indonesia ini ada satu suku yang sampai hari ini tidak terkena virus corona, yaitu suku Baduy. Suku Baduy saudara. Ini juga ya percaya nggak percaya tapi itu faktanya saudara. Ya, bingung ya suku Baduy. Dari sejak awal pandemik dinyatakan ada di Indonesia, corona itu ada sampai hari ini, udah 1 tahun lebih. Suku Baduy tidak ada satupun yang terpapar. Kita nggak tahu ya, tetapi ini sebuah hal yang terjadi saudara di lapangan. Nah tentu banyak faktor saudara, tapi ada satu hal yang menurut saya bagus banget, yang perlu kita belajar dari suku Baduy ini. Ya, terlepas dari mereka punya lingkungan yang bagus, mereka punya menu-menu makanan yang oke gitu ya, terlepas dari mereka punya kepala suku yang bagus, tapi intinya adalah mereka itu punya komunitas yang solid, saudara. Mereka senasib sepenanggungan. Mereka tidak ingin satu orang di suku Baduy ini mengalami masalah, mereka bahu-membahu, sehati sepikir menjaga. Dan untuk menjelaskan orang suku Baduy ini kan perlu cara tersendiri, saudara, tidak seperti kita di Jakarta, bukan? Tetapi intinya adalah mereka itu punya komunitas yang kuat, yang bagus sekali. Dan kita gereja Tuhan perlu belajar dari suku Baduy ini. Kita juga bangsa Indonesia ini. Kita juga dikenal sebagai sebenarnya bangsa yang kuat solidaritasnya. Mari bangun ini saudara. Ketika kita punya kesehatian, kesepikiran, pasti ada power dan kekuatan di sana. Amin. Bukankah firman Tuhan juga berkata, kalau 2-3 orang sepakat meminta apapun dalam namaku, Tuhan akan memberkati dan memberikannya, bukan? Kalau ada kesehatian. Apalagi ketika kita bisa sehati dengan Tuhan. Amin. Ini yang pertama saudara. Yang kedua saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, yang kedua untuk kita bisa kuat dalam Tuhan adalah ketika kita mampu mencukupkan diri. Mampu untuk berkata cukup. Saudara, orang yang berkecukupan bukan berarti orang yang tidak pernah kekurangan loh. Ya, tapi orang yang berkecukupan tidak selalu karena kekurangan, bisa juga karena dia berkelimpahan juga. Bisa saudara. Namun yang membedakan di sini, ketika dalam kekurangan, dia tidak mencuri dan meminta-minta. Karena dia bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dia bisa mensyukuri dengan apa yang ada. Begitu juga ketika dalam kelimpahan, dia tidak serakah dan boros. Dia bisa mengatur, memanajemen dengan baik. Itu orang yang berkecukupan. Lalu berikutnya saudara, meskipun dalam keadaan kekurangan, masih bisa berbagi. Masih bisa memberi, masih bisa menolong.
Begitu juga kalau dalam kelimpahan, orang kekurangan aja bisa membagi, seharusnya dalam kelimpahan dia juga bisa memberi. Jadi itu kira-kira yang menjadi tolak ukur ketika orang berkecukupan, saudara. Mari cek dan recheck. Apakah kita mampu untuk mencukupkan diri, saudara? Apalagi tengah-tengah kesusahan seperti pandemik hari ini. Saya percaya kalau kita bisa mencukupkan diri kita, maka kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Bukankah doa Bapa kami, Yesus juga mengajarkan apa? Berikanlah pada hari ini makananku yang secukupnya. Jadi orang yang berkata secukupnya, tanda orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang mencukupkan dirinya adalah orang-orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan mari belajar, saudara. Kita menjadi orang-orang yang mencukupkan diri. Memang ini butuh proses, butuh waktu. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita mau belajar bersama-sama, Tuhan akan memampukan Anda dan saya. Yang ketiga, saudara. Apa tandanya, saudara? Yang ketiga, dan ini yang terakhir. Saya ajak saudara membaca ayat yang ke-17. Tapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir ini, tanda bahwa kita kuat dalam Tuhan adalah ketika saudara bisa memuliakan Allah dengan rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita punya hati dengan pekerjaan Tuhan, kita punya hati untuk pelayanan, kita punya hati berkorban dan memberikan waktu, tenaga, pikiran, talenta kita, dan kita persembahkan ini kepada Tuhan supaya pekerjaan Tuhan di bumi ini semakin besar, dan Anda juga mulai memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, maka Anda adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau Anda masih berpikir demi keluargaku, demi kelompokku, demi karirku, demi perusahaanku, semuanya demi diri kita sendiri, itu justru tanda kita lemah, saudara, di dalam Tuhan. Kita lemah di dalam Tuhan. Jadi hai anak-anak remaja muda, hai anak-anak, mulai belajarlah engkau. Peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan pelayanan, peduli dengan untuk penginjilan, peduli untuk memberitakan Injil. Dengan apa yang ada padamu, tidak harus dengan uang, tidak harus dengan dana. Tapi engkau punya ide, engkau punya ilmu, engkau punya bakat, engkau punya talent, engkau punya kemampuan-kemampuan yang lain. Lakukanlah itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Korbankanlah itu, persembahkanlah itu untuk menyenangkan nama Tuhan. Bukan cuma untuk mengejar karirmu, bukan cuma untuk menyenangkan orang tuamu, bukan cuma supaya engkau terkenal. Tapi biarlah lewat itu semua engkau dimuliakan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh jemaat Filipi, saudara. Dalam kondisi kesusahan mereka tetap bisa menabur, mendukung Rasul Paulus dalam penginjilan, mendukung Rasul Paulus dalam pelayanan. Dia support, dia dukung. Dia lakukan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang dipimpin, yang digerakkan oleh Rasul Paulus beserta dengan teman-temannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita peduli untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya kalau ini yang Anda lakukan, maka engkau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara yang dikasihi Tuhan. Doa saya tetap sehat selalu, semangat selalu, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.